Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Mulai. Baik, seperti biasa setelah berdoa kita melakukan pembiasaan membaca surah-surah pendek di juz 30. Untuk hari ini kita membaca surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitalladzi yukadzibu bid-din fadari alladzi fala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Rizky Amanah. Kenapa? Sakit. Rizky Maulana. Kenapa? Gondongan sama, sakit. Udah? Kita doakan teman kita yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama kita belajar di sekolah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib. Silahkan berdiri. Pancasila, aku dah mendukungmu. Abian proklamasi, Gloria bermanfaat untukmu. Pancasila dasar negara, yang kita dinamakan Nusantara. Bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silahkan duduk kembali. Oke, untuk membangkitkan semangat, kita ice breaking dengan tepuk semangat. Sudah tahu kan? Tepuk semangat. 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 Oke, kita ulangi lagi sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Gimana? Udah siap belajar hari ini? Siap. Baik, untuk sekarang apakah kalian ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Tentang apa? Nah, tentang maaf dan saling memaafkan. Apa itu maaf? Mengakui kesalahan. Apa itu saling memaafkan? Mengampuni kesalahan orang lain. Apakah kalian pernah mengalami maaf dan saling memaafkan? Pernah. Ayo, siapa yang mau berbagi pengalaman? Siapa? Ayo. Ya, Puput. Apa pengalamannya? Menjatuhkan pulpen milik teman. Menjatuhkan pulpen milik teman. Kemudian? Meminta maaf. Meminta maaf. Apakah dimaafkan? Dimaafkan. Ya, berarti kalian sudah bisa menerapkan apa itu pentingnya maaf dan saling memaafkan. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya harus mampu mengidentifikasi definisi halal dan haram.
menentukan dasar hukum halal dan haram. Kemudian kalian harus mampu membandingkan sebab-sebab halal dan haram. Baik, mengenai halal dan haram, apakah kalian sudah tahu apa itu halal? Sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Apalagi halal itu yang boleh dimakan, bisa. Apa itu haram? Sesuatu yang dilarang. Apakah kalian sudah tahu apa itu dasar-dasar hukum dari halal dan haram? Apa ada yang sudah tahu apa? Al-Quran, ya bagus. Salah satunya dasar hukumnya yaitu Al-Quran. Baik, Ibu mempunyai satu video tentang materi halal dan haram. Kalian identifikasi apa yang ada di dalam permasalahan video ini. Simak baik-baik ya. Nah, sama. Di sini tempatnya. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pit hijau kesukaan kamu sambil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Iya, habisnya. Sambil diletakkan apa saja yang kamu ambil ya. Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, saya. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Kamu tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di benar saja. Halal dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Ya, tidak tahu bahwa itu makanan yang musuh. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, apa yang kalian simak dari video barusan? Halal dan haram. Apa halal kata dari video barusan? Sesuatu yang diperbolehkan. Apa itu haram? Sesuatu yang dilarang oleh agama. Barusan di dalam video, apa saja yang menjadi penyebab itu halal dan haram? Prosesnya bisa dari cara mendapatkannya, apalagi zatnya seperti apa barusan zatnya? Babi itu sudah haram dari zatnya sendiri, dari babinya itu. Baik, untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai halal dan haram, silahkan simak video pembelajaran yang Ibu sampaikan. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi definisi halal dan haram. Yang kedua, menentukan dasar hukum halal dan haram. Dan yang ketiga, membandingkan sebab-sebab halal dan haram. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi halal. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk digunakan, dikonsumsi atau diminum. Sedangkan haram, sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi atau diminum. Bahasan selanjutnya adalah dasar hukum
Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam agama Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran sudah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti pula haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang maha tahu atas apa yang dikatakan. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 80. Sebab yang selanjutnya yaitu karena proses halal atau haramnya sesuatu bisa ditentukan Allah. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan apakah itu akan menjadi halal atau haram. Misalnya uang yang didapatkan dari menjual dari mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut menjadi halal. Jadi, meskipun uang pada dasarnya halal, tetapi jika diperoleh dengan cara itu, maka uang tersebut menjadi halal. Baik, saya ibu, itu kami cuma pada video mengenai hukum halal dan haram. Semoga video ini bisa memudahkan kalian dalam memahami hukum halal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan itu kelompok 4. Ibu akan membagikan tugas dalam bentuk lembar kerja. Nanti kalian pahami setiap petunjuk yang ada di lembar kerja. Di dalam lembar kerja, di situ sudah dijelaskan, kalian harus mengisi dulu nama kelompoknya, siapa saja anggotanya, dan kalian harus mengisi 4 soal yang ada di LKPD. Yang menjadi sumbernya kalian boleh baca di buku paket PAI kelas 6, dan boleh juga mengambil dari tadi video yang sudah kalian simak pembahasan tentang halal dan haram. Waktu pengerjaannya 20 menit ya, kita sepakati. Siap? 20 menit untuk pengerjaannya? Ya, baik. Silahkan kerjakan. Sudah selesai? Sudah. Ya, waktunya sudah habis, sudah 20 menit. Untuk sekarang persiapkan untuk mempresentasikan ke depan ya, siap. Oke, mulai dari kelompok 1 untuk ke depan. Sudah siap? Ayo, ke depan. Baik, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. 1. Definisi umum halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal artinya diizinkan atau dilarang atau diperoleh dengan sah. Definisi khusus halal dan adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Definisi umum haram adalah sesuatu atau kegiatan tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dalam KBBI, haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang. Definisi khusus haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. 2. Dasar hukum halal adalah dan haram yang pertama adalah Al-Quran. Sesuai Quran surat Al-Maidah ayat 87. Yang kedua Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga Al-Sunnah. Al-Sunnah adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau Al-Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah kitab Al-Suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram.
Yang ketiga ijtihad. Yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid atau ulama untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat di Indonesia, yaitu MUI. 3. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hak, baik zat, sifat, atau proses pengerjaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi, dan juga menentukan sesuatu yang haram berdasarkan sifatnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan pengerjaan atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram, kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun prosesnya bagus dan benar. 4. Contoh perbuatan haram berdasarkan prosesnya. Andi ingin ikut berinfak untuk pembangunan madrasah di dekat rumahnya. Karena Andi tidak mempunyai uang, Andi mengambil uang ibunya tanpa pengetahuan ibunya. Maka infak Andi menjadi haram karena prosesnya tidak baik dengan mencuri. Sekian dari kami. Bagaimana pendapatnya? Apakah ada yang kurang atau cukup? Cukup. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak. Nah, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, setelah barusan kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya ke depan, apakah masih ada permasalahan yang kalian belum mengerti mengenai halal dan haram? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Teku. Apakah judi termasuk haram? Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah judi termasuk haram? Haram. Apa kalau judi online gimana itu? Judi online. Apakah itu haram? Haram. Sama judi itu tetap haram ya Teku. Itu karena kita ada yang merugikan orang lain. Kenapa judi itu diharamkan? Karena judi itu ada yang menyebabkan merugikan orang lain. Karena judi itu merusak, makanya disebut haram. Ya, baik Teguh, sudah paham? Ya, baik. Untuk sekarang kita simpulkan ya, karena pembelajaran sudah selesai. Mari kita simpulkan. Apa itu halal dan haram? Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Yang menjadi dasar hukum halal dan haram itu ada 3. 1. Al-Quran. 2. Al-Hadis, perkataan Nabi dan tingkah laku Nabi. Yang ketiga, ijtihad, pendapat para ulama. Kemudian yang menjadi sebab-sebab hukum halal haram itu ada 3. 1. Berdasarkan zatnya, zat asalnya. Yang kedua, sifat asalnya. Yang ketiga, prosesnya. Baik itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan tentang hukum halal dan haram. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan belajar hari ini tentang hukum halal dan haram? Bisa mengetahui halal dan haram. Bagaimana perasaannya? Senang. Apalagi? Lebih waspada, lebih hati-hati lagi mengenai tentang hukum halal dan haram. Baik, Ibu berpesan supaya kalian bisa menerapkan tentang hukum halal dan haram untuk kehidupan kalian sehari-hari, baik di sekolah ataupun di rumah. Lebih berhati-hati lagi dalam makanan, harus dilihat lagi apakah ini di dalam makanan zatnya itu halal atau haram. Dalam bertingkah laku kalian harus ingat apakah sifatnya ini halal atau haram. Tidak boleh mencuri karena itu termasuk haram. Dan prosesnya juga kalau kalian menginginkan sesuatu harus dengan proses yang baik supaya menjadi halal. Ibu akan mengevaluasi kalian mengenai pembelajaran hari ini. Ibu bagikan soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kerjakan.
Silakan kerjakan. Ya, kerjakan. Waktunya hanya 5 menit ya. Ya, waktunya udah selesai, silahkan dikumpulkan. Yo, silahkan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Silahkan rapikan kembali bukunya, simpan lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa, silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.